يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Bagus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama duduk di majelis ilmu di masjid yang mubarak ini, insyaallah, di mana pada 2 pekannya kita mempelajari tentang kitab Nahwa Akhlaqis Salaf, yang pada pertemuan lalu, 2 pekan yang lalu, kita telah membahas tentang as-sabru 'alal ikhwah fillah, yaitu sabar dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang as-sabru 'ala thalabil ilmi, yaitu sabar dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama kita, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan dengan ilmu tersebut kita mengetahui tentang apa-apa yang Allah larang kemudian kita tinggalkan. Maka dari itu, menuntut ilmu ini wajib bagi kita, dan kita perlu berbekal sabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban, menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, menuntut ilmu perlu kesabaran. Dan kesabaran yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwasanya menuntut ilmu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwasanya menuntut ilmu adalah bentuk ibadah, dan kita menyadari bahwasanya menuntut ilmu ini adalah bentuk di mana kita menjawab perintah Allah untuk mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kemudian kita jalankan, dan mengerti tentang apa yang Allah larang, kemudian kita tinggalkan. Sehingga tidak ada motivasi lain dalam menuntut ilmu kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali berharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik itu cara mendapatkan ilmu yang ikhlas karena Allah, cara membawa ilmu, mengamalkan ilmu ikhlas karena Allah, bahkan tingkat sampai kita mengamalkan dan mendakwakan ilmu itu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhallahi ta'ala la yata'allamuhu illa yusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah." Barang siapa yang belajar ilmu yang seharusnya ilmu tersebut dipelajari karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia tidak menuntut ilmu
kecuali hanya sekedar mendapatkan balasan di dunia, maka orang yang seperti ini lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapati bau surga. Orang yang menuntut ilmu, ya, motivasinya bukan karena masya Allah, motivasinya bukan karena perintah Allah, maka barang siapa yang seperti ini, ya, tidak akan mendapati bau surga. Waliyahulillah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kitab ini kita akan membaca tentang bagaimana muallif kitab ini menulis tentang keutamaan ilmu. Beliau hafizahullah taala menyampaikan al-ilmu mirathu al-nubuwah. Ilmu itu adalah warisan-warisan kenabian. Faman salaka sabilahu, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Fatalibul ilmi, maka orang yang menuntut ilmu, yajibu an yura'i adabal talab. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka wajib bagi dirinya untuk menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah yasbir ala tariqihi, sabar dalam jalan menuntut ilmu. Oleh karenanya nanti muallif, ya, pengarang kitab ini membawakan kisah Musa, ya, dengan Nabi Khadir tentang bagaimana beliau bersabar dalam menuntut ilmu. Ya. Insya Allah nanti kita akan sampaikan tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir, bagaimana, ya, Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khadir yang nanti bisa kita ambil pelajarannya tentang kesabaran, tentang kesungguhan, bahkan tentang ketawaduan beliau, ya, dan tentang ketaatan beliau dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang nanti insya Allah kita ambil, ya, dari pelajaran kisahnya Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khadir alaihi wassalam. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami akan sampaikan, ya, bahwasanya hukum menuntut ilmu pada umumnya, pada dasarnya itu wajib. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu fardhatun, ya, wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang yang muslim. Kalau dikatakan tiap-tiap orang muslim, ya, maka di sini berlaku juga muslim dan muslimah. Jadi asal menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak ada pengecualian. Ilmu tentang apakah itu? Maka ilmu yang wajib yang harus kita miliki adalah ilmu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala ilmu yang menjadikan kita semakin ikhlas dan mentauhidkan Allah. Itu adalah ilmu yang paling wajib. Jadi satu person harus mengerti dan harus paham tentang ilmu ini. Ilmu tentang iman, ilmu tentang ibadah yang wajib, ilmu tentang Al-Quran, kemudian ilmu yang tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kezaliman kepada sesama saudara kita, maka kita harus mengilmui itu, kemudian kita tinggalkan, ya. Termasuk ilmu tentang halal haram, ya. Ini halal boleh kita konsumsi, ini yang haram, ya, tidak boleh kita konsumsi. Dan ilmu tentang hal-hal yang sifatnya akhlak, ya, akhlak-akhlak baik, kemudian akhlak-akhlak buruk kita jauhi. Itu adalah ilmu-ilmu yang wajib, ya. Setiap person muslim itu wajib mempunyai dan menuntut ilmu tentang hal-hal tersebut. Maka ilmu seperti ini adalah hukumnya wajib bagi setiap masing-masing person, masing-masing orang-orang yang muslim. Namun, ya, kewajiban menuntut ilmu itu atau hukum menuntut ilmu akan beda tingkatan-tingkatan. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dalam agama kita ini luas sekali. Ya. Dan mungkin ada orang yang tidak bisa mendalam dalam menuntut ilmu karena keterbatasan usia, karena
keterbatasan waktu, karena keterbatasan yang lain, sehingga ada ilmu itu yang diwajibkan secara kifayah. Jadi ilmu yang diwajibkan secara kifayah. Jika suatu kelompok, suatu daerah ada salah seorang atau salah satu atau yang cukup pokoknya ya, dalam menuntut ilmu tersebut, maka dianggap cukup. Yang lain tidak punya tanggungan terhadap menuntut ilmu tersebut. Maka ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang menjadikan seseorang itu bisa mengeluarkan hukum-hukum, atau bisa kata lain, dengan kata lain, yaitu ilmu menjadi seorang yang bisa menjawab hukum-hukum yang belum tentu orang biasa atau orang awam biasa itu bisa mengeluarkan hukum, atau dalam bahasa kita mufti. Ini salah satunya. Atau ilmu menjadi seorang dai. Kalau di situ cukup menjadi seorang dai, ada 5 atau ada sekian puluh orang, maka yang lainnya nggak tanggungan. Tapi kalau di suatu tempat nggak ada dai-nya, nggak ada orang yang kita mintai ya, untuk konsultasi masalah hukum, maka semua di daerah itu tanggungan, punya kewajiban untuk mendatangkan atau untuk mengkader seseorang agar belajar, kemudian dia punya ilmu dan berdakwah di masyarakatnya. Ketika di situ sudah ada seorang alim, orang yang bisa kita mintai jawaban atas permasalahan ilmu agama kita, apakah cukup? Maka ilmu yang seperti ini adalah hukumnya fardu kifayah. Kalau ada orang yang bisa menuntut ilmu yang cukup di masyarakat tersebut, maka cukup. Ya, tidak ada tanggungan bagi yang lain. Sehingga di situ ada orang yang memang bisa cara memandikan mayat, cara mengkafani dan seterusnya, harus ada bisa. Tapi tidak semuanya, kadang-kadang. Ya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya itu rutin, maka semoga person-person atau orang-orang yang mempunyai ya, ilmu semacam ini maka diperbanyak, karena kebutuhannya juga sangat banyak. Maka demikian ya, ilmu yang sifatnya fardu kifayah maka cukup saja di suatu daerah. Kalau misalkan ada 1 sampai puluhan orang yang bisa mengcover, maka yang lainnya tidak ada tanggungan. Ya, termasuk mungkin ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah tentang pembagian miras, tentang pembagian warisan. Ada di antara masyarakat ya, 1, 2 sampai puluhan orang bisa bagi waris. Alas ketika ada satu permasalahan membagi waris, kita bertanya kepada beliau, ya, maka di sini tidak ada tanggungan bagi yang lain. Tapi kalau di suatu daerah tidak ada orang tersebut, ya, maka ini bisa menjadi tanggungan yang bisa mengakibatkan di suatu kelompok tersebut, suatu daerah tersebut menanggung ya, salah satunya untuk menuntut ilmu ya. Seperti itu, termasuk ya, ilmu yang sifatnya itu misalkan dalam disiplin ilmu ada namanya ilmu usul fikih ya, ilmu usul fikih. Maka ilmu-ilmu tersebut fardu kifayah. Ketika ada salah satu orang ya, menuntut ilmu dalam ilmu tersebut, maka cukup. Maka dari itu ya, sebaiknya di suatu daerah mendukung ya, adanya orang-orang yang mumpuni ya, secara fisiknya, mumpuni secara ya, kecerdasannya, mumpuni secara lisannya, bisa di suatu daerah itu punya kader yang bisa ditugasi untuk menuntut ilmu ya, kemudian dia bisa menyampaikan ilmu tersebut kepada masyarakatnya. Kemudian ada mungkin ilmu yang hukumnya sunnah, yaitu ilmu tentang fadilah-fadilah atau keutamaan dalam beramal, khususnya keutamaan ibadah yang sunnah ya. Maka karena ibadahnya sunnah, maka ya, kita tahu keutamaannya atau tidak tahu keutamaannya ya, kita jalankan saja. Nah, seperti ilmu-ilmu seperti ini maka hukumnya sunnah untuk dipelajari. Adapun tadi ilmu tentang tauhid, ilmu tentang iman, tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis yang tidak boleh kita tidak tahu, misalkan tentang hadis keimanan, hadis rukun Islam, maka seperti ini wajib bagi kita kembali kepada ya, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Ibnu Majah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ilmu itu juga
bagian daripada keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Namun terkadang ilmu bisa menjadi sebuah cobaan bagi kita jika tidak sabar dalam mengemban ilmu. Karena orang itu jika diberikan keutamaan, apapun keutamaan itu, mudah terjerumus kepada sikap ghibah, sombong, merendahkan orang lain. Ya. Tidak terkecuali keutamaan apapun itu, keutamaan harta, keutamaan jabatan, keutamaan pangkat, bahkan keutamaan ilmu itu bisa menjadikan seseorang itu sombong. Dan ini adalah sebuah ujian atau mungkin sebuah hal yang harus kita hindari. Ya, lebih-lebih kita mengerti ya, banyak ilmu sehingga ilmu tersebut bisa merasuk ke hati, bisa merasuk ke dada-dada manusia, sehingga ilmu tersebut memberikan hidayah ya, atas izin Allah tentunya, dan orang tersebut mengamalkan ya, agamanya, mengamalkan ilmunya, kemudian kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keutamaan surga dengan ilmu. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ya, di sini ditulis as-sabru ala thalabil ilm. Ya, sabar dalam menuntut ilmu, dan sabar menuntut ilmu ini menunjukkan ya, bahwasanya dia sabar dalam mencarinya, sabar dalam mengemban, membawa ilmu tersebut, sehingga tidak ada perasaan saya lebih baik daripada fulan, ya, saya lebih utama daripada fulan dan seterusnya. Tidak ada. Yang ada hanyalah bahwasanya ilmu ini dari Allah, dan sesungguhnya hidayah ini dari Allah. Segala kekuatan, ya, keutamaan yang mungkin melekat pada diri kita, ini semua adalah sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sampai pada tahap itu, maka sesungguhnya ilmu akan bermanfaat dan tidak menjadi sebuah ujian bagi kita. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu kisah, ya, semoga cukup waktunya, karena kisah Musa dan Khadir ini cukup panjang. Dalam Al-Quran ya, disebutkan dari ayat 60 sampai ayat 82, ya, kira-kira begitu. Ya, misalkan nanti tidak cukup, insya Allah kita lanjutkan ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Karena di dalam kitab ini ya, insya Allah mu'allif langsung memberikan contoh ya, pengarang kitab ini langsung memberikan contoh tentang kesabaran Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita, seorang nabi saja yang dapat wahyu. Ya, nanti di potongan ayat, potongan kisah yang diceritakan oleh Rasul, engkau kan mendapatkan wahyu, mendapatkan Taurat, ngapain masih menuntut ilmu kepada Khadir? Yang dikatakan Khadir seperti itu. Ini adalah bentuk ketawaduan. Ya. Musa alaihissalam, kita tahu bahwasanya Musa itu adalah nabi yang utama, termasuk ulul azmi. Yang mempunyai keutamaan-keutamaan, yang mempunyai kesabaran yang tinggi, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya, Musa masih diberikan sebuah perintah ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu kepada Khadir. Ya. Maka ya, pengarang kitab ini mengatakan bahwa fi qissati Musa alaihissalam ma'al 'abdi shalih wa huwa al-Khadir. Ya. Dan di dalam kisahnya Musa alaihissalam bersama seorang hamba yang soleh, yaitu Khadir, disebutkan hamba yang soleh. Bayanun, ini sebagai bukti, ini sebagai penjelas lidorurati sabri talibil ilmi, untuk sebagai penjelas bahwasanya penting bersabar bagi penuntut ilmu. In arada ayyasila ila bughyatihim, jika dia menginginkan sampai kepada apa yang dia inginkan, wa yudriku ghayatahu, dan jika dia ingin sampai pada tujuan. Jadi tujuan menuntut ilmu sabar. Sabar dalam datang, menuntut ilmu kajian, sabar dalam mengemban ilmu, mengamalkan, dan sabar dalam berdakwah, sabar dalam menyampaikan ya. Karena tidak semua ilmu yang kita sampaikan langsung diterima oleh hati manusia. Tidak, mungkin kadang-kadang ditolak atau bahkan dihina ya. Maka butuh kesabaran. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam surat Al-Kahfi ya, mulai dari ayat 60 sampai 82, di sana dikisahkan bahwasanya Nabi Musa melakukan satu perjalanan ya, melakukan satu perjalanan untuk menemui Nabi Khadir alaihissalam ya, dan ini diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari ya.
bahwasanya pernah terjadi perdebatan, ya, pernah terjadi perdebatan di antara para sahabat, ya, bahwasanya ada orang mengatakan yang ada dalam kisah Khadir dengan Musa, yang dimaksud Musa di situ, oh bukan Musanya Bani Israel. Ada yang mengatakan begitu. Yang lainnya menjawab, nah itu adalah Musanya Bani Israel. Artinya Musa, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian orang tersebut mengadu kepada Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas akhirnya menceritakan dengan cerita yang beliau, ya, radhiyallahu anhu dengar dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Musa itu adalah Musa alaihissalam, Musa yang diutus untuk Bani Israel dan Musa yang mendapatkan kitab Taurat. Di mana ceritanya yaitu bahwasanya Musa alaihissalam pernah memberikan wasiat, memberikan nasihat di depan Bani Israel, sangat banyak Bani Israel, sampai-sampai dikatakan bahwasanya ketika Musa alaihissalam menyampaikan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah wejangan, orang-orang di sana terharu dengan wasiatnya, sampai-sampai matanya meleleh, menetes air mata karena begitu dalamnya nasihat Nabi Musa. Dan kemudian datang salah seorang dari Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, bertanya kepada Nabi Musa dengan pertanyaan yang sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Musa bahwasanya orang tersebut menanya, apakah ada orang yang lebih mengetahui daripada engkau? Ya. Bertanya seorang tadi, ya Rasulullah, maksudnya di sini adalah Nabi Musa, hal fil ardi ahadun a'lamu minka? Apakah di bumi ini ada orang yang lebih tahu tentang dirimu? Qala, kemudian Musa menjawab, lah, enggak ada. Nabi Musa di sini tidak menjawab karena sombong, tapi karena Nabi Musa tahu bahwasanya Nabi Musa ini nabi, penerima wahyu, dan Nabi Musa mengatakan dengan sepengetahuan dirinya bahwasanya nggak ada orang lain yang lebih tahu daripada Nabi Musa. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Nabi Musa, kesalahan Nabi Musa bukan karena sombong, kesalahan Nabi Musa karena Nabi Musa tidak menjawab Allah Ta'ala a'lam, itu saja, ya, karena mungkin saja ada satu ilmu yang diketahui Nabi Musa namun tidak diketahui ilmu lain yang tidak diketahui Nabi Musa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, bahwasanya Allah menegur bahwasanya di daerah yang lain ada seseorang yang lebih tahu atau yang mengetahui tentang hal yang engkau nggak tahu. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aina, maka di mana? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di majma'il bahrain, di antara terkumpulnya dua lautan. Jadi ada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang meninggali tempat di mana dua lautan terkumpul. Qala, kemudian Nabi Musa bertanya kembali, ij'alni alaman a'lamu dzalika bihi, wahai Tuhanku, jadikan pada diriku satu tanda sehingga aku tahu di mana tempat itu. Faqala li, kemudian mengatakan, ya, kemudian berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, haitsu yufarriquka al-hud, ketika nanti engkau diberi tanda dengan ikan. Ibnu Katsir menyampaikan ikan di sini adalah ikan kering, jadi ikan sudah mati kering lagi. Itu diminta untuk Nabi Musa berpegang dengan ikan tersebut agar ketika nanti ikan ini mempunyai tanda-tanda
yaitu sampai pada Majma'al Bahrain tadi, bertemu dengan dua laut yang terkumpul, maka disitulah Khadir menetap. Barulah kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini masih terusan daripada hadis tadi, tapi kita pindah dulu ke surat Al-Kahfi. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Wa idz qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada Fatah, muridnya. Jadi Nabi Musa menuntut ilmu didampingi oleh muridnya. Ini juga bentuk bagaimana kesabaran seorang muridnya Nabi Musa, ya, mendampingi gurunya dalam menuntut ilmu. Jadi ada ketawaduan lagi. Nabi Musa menuntut ilmu dibarengi dengan muridnya sendiri. Ini luar biasa, ini bentuk ketawaduan. Biasanya seseorang kalau menuntut ilmu ya sendirian saja, nggak usah diketahui muridnya. Ini ngajak muridnya. Dikatakan dalam tafsir, Fatahu di sini adalah Yusha bin Nun. Beliau adalah Yusha bin Nun. Di mana beliau nanti ya, dalam sebuah riwayat lain dikatakan Yusha bin Nun ini adalah nabi sepeninggalnya Nabi Musa dan Nabi Harun, melanjutkan sebagai nabi, mendakwakan agamanya Nabi Musa sebagai nabi, sebagai utusan. Ya, Yusha bin Nun ini adalah orang yang nanti diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau membebaskan ya, Baitul Maqdis, ya. Yaitu keistimewaan beliau, di antara mukjizat beliau bisa menstop tenggelamnya matahari. Ini dikisahkan dalam sebuah hadis. Ya. Tapi itu dilakukan beliau agar beliau masih bisa melanjutkan jihad. Ini lain dari kisah ini. Ini adalah kisah tentang Yusha bin Nun. Keutamaan dia adalah dia diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala memberhentikan matahari agar tidak langsung tenggelam. Di mana ketika itu ya, beliau ingin membebaskan Baitul Maqdis, kemudian waktu sudah mau tenggelam matahari. Kemudian dia mengatakan kepada matahari, ya Syams anti ma'murah wa ana ma'murah. Wahai matahari, kamu juga diperintah Allah, saya juga diperintah Allah ini. Jadi menyeimbangkan sebuah perintah. Kamu diperintah untuk tenggelam, saya juga diperintah untuk berjihad. Karena di saat itu adalah hari Jumat. Hari Jumat, besoknya hari Sabtu. Bagi Bani Israel tidak ada lagi peperangan, harus stop. Nah, karena kurang sedikit lagi dan masjid Baitul Maqdis ini harus segera dibebaskan, maka Allah mengizinkan matahari tersebut berhenti. Kemudian lanjutlah perang sampai akhirnya Baitul Maqdis dibebaskan oleh Yusha bin Nun. Nah, ini salah satu potongan kisah ya, keutamaan Yusha bin Nun. Nah, Fatahu di sini adalah Yusha bin Nun. Jadi Nabi Musa ditemani oleh Yusha bin Nun. Kemudian mengatakan la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai ketemu dua buah lautan yang bertemu. Au amdiya huquba, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ini adalah azamnya Nabi Musa. Saya pokoknya akan jalan terus, walaupun itu menempuh jalan bertahun-tahun sampai saya ketemu dengan Majma'al Bahrain. Ini semangat Nabi Musa. Gara-gara teguran dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan beliau bahasanya menjawab tidak ada orang yang lebih tahu daripada beliau. Dan beliau tidak mengatakan Allah taala alam. Dan sunnahnya kita ketika tidak tahu ya sudah, kita katakan Allah taala alam. Nabi Musa tidak seperti itu. Bukan karena sombong, tapi karena lupa mengatakan hal tersebut saja. Ujiannya apa? Perintahnya apa? Diminta menuntut ilmu kepada Khadir ya, yang belum tahu tempatnya di mana. Ya, kalau kita sekarang enak ya, di tempat kajian sudah tahu ada mapnya Pak ya, ada mapnya tinggal klik ya, masjid ini saya sudah tahu ya, ada kajian 1 bulan di sini, masjidnya tinggal ngeklik. Ya dulu nggak zaman seperti itu. Diberikan isyarat untuk membawa ikan ya, ikan di Ibnu Katsir dikatakan ikannya ikan kering ya. Karena ikan ini akan menjadikan sebuah petunjuk di mana nanti ikan tersebut akan membedakan tempat di mana Khadir berada. Nah, kemudian ya, dilanjutkan ya. Dalam sebuah kisah lagi ya,
falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Dan tatkala keduanya ini sebenarnya sudah sampai di tempat berkumpulnya dua lautan tadi, nasiya hutahuma, dia berdua ini lupa terhadap tadi ikan tadi. Fattakhadha sabila fil bahri saraba. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Kemudian ikan ini lompat ke laut dan mencari jalannya. Nah, kemudian dilanjutkan falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Tatkala mereka melanjutkan perjalanan, kemudian dia lalai terhadap ikannya tadi yang sebenarnya sudah nyampe di situ, sudah kelewat. Maka Nabi Musa mengatakan laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kayaknya dari safar ini saya sudah mendapati satu kelelahan. Ini pelajaran bagi kita juga. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu jarang, Bapak Ibu, dalam mendapati dirinya capek. Jarang sekali Nabi Musa itu mendapati dirinya capek. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ketika sudah melewati satu tempat tersebut, ternyata Nabi Musa capek. Ya, bisa kita bayangkan dalam cerita yang lain bahwasanya Nabi Musa itu ketika memukul satu kali pukulan kepada orangnya langsung mati. Satu kali pukulan langsung mati. Ada juga dalam kisah Nabi Musa, ya, dalam mengangkat batu besar tidak butuh pembantu yang seharusnya itu diangkat oleh puluhan orang, diangkat sendirian. Jadi Nabi Musa itu orang kuat. Intinya orang kuat, orang yang jarang capek. Nah, di satu kesempatan ini Allah berikan rasa capek kepada beliau. Pertama karena memang ada ujian. Bahwasanya sudah sampai kepada satu tempat tersebut tapi masih lanjut. Setelah lanjut, ternyata Nabi Musa tanya, mana tadi? Berkata kepada pembantunya tadi, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Letih Nabi Musa. Dan ini sebuah pelajaran bahwasanya kita kadang diberikan rasa letih, rasa gagal dalam kehidupan kita. Itu mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendapati bagi kehidupan kita sesuatu yang lebih baik daripada itu. Kalau seandainya Nabi Musa ini tidak letih dan ingat dan tahunya al-hud ini adalah nanti-nanti, ya, maka semakin lama lagi Nabi Musa mencarinya dan semakin jauh lagi beliau akan balik. Maka dari itu diberikan satu cobaan, satu mungkin halangan, yaitu rasa letih. Kemudian ingat, ya, atina ghada'ana, ya, berikanlah makanan kepada. Kemudian Yusuf bin menjawab, qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hud. Ya. Yusuf bin mengatakan, tahukah kamu wahai guru, tak kala kita mencari tempat berlindung, tak kala kita mandek sebentar itu, kita lupa terhadap ikan yang telah kita bawa tadi itu. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidaklah ada yang bisa menjadikan diriku lupa kecuali syaitan, sehingga aku tidak bisa mengingatnya lagi. Jadi di tempat batu besar itu kita telah singgah sebentar tadi. Ternyata Yusuf bin Nun itu mendapati hutnya itu. Sebenarnya sudah melihat, Yusuf bin Nun itu sudah melihat kalau hut tadi itu melompat, jadi ikan tadi itu melompat. Namun beliau lupa. Ini tentu karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau lupa, dilupakan oleh syaitan dan tidak mengabari Nabi Musa alaihissalam bahwasanya di situ adalah tempat di mana ikan itu melompat.
wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kemudian ikan tersebut lompat mengambil jalannya ke lautan dengan sesuatu hal yang aneh. Gimana tidak aneh? Ikan kering mati lompat ke laut kemudian bisa hidup lagi. Ini aneh banget. Tapi pertanyaannya, kenapa Yusha bin Nun melihat sesuatu yang aneh begini nggak langsung menyampaikan, malah gampang lupa? Para ulama menyampaikan karena di zaman Nabi Musa itu sudah banyak terjadi sesuatu yang aneh. Jadi ketika terjadi sesuatu yang aneh seperti ini dianggap biasa sama Yusha bin Nun, jadi tidak langsung disampaikan. Bagaimana tidak aneh Nabi Musa bisa mendapatkan mukjizat dari Allah lebih aneh daripada ini? Beliau dengan tongkatnya membelah lautan. Beliau dengan tongkatnya jadi ular. Ini lebih aneh lagi. Dari telapak tangannya keluar cahaya. Jadi hanya sekedar ikan melompat, ikan kering melompat ke laut. Bagi Yusha bin Nun ini biasa ini dengan Nabi Musa. Akhirnya nggak disampaikan. Padahal Nabi Musa di awal sebelum melakukan perjalanan mengatakan kepada Yusha bin Nun bahwasanya nanti ini akan menjadi tanda bahwasanya ikan ini akan memberikan petunjuk di mana Khadir berada. Kemudian mengatakan qala dzalika ma kunna nabghi. Nah, itulah yang kita cari. Di tempat di mana ikan lompat tadilah yang kita cari. Nabi Musa biasa saja, tidak marah. Fartadda ala atharihima qasas. Kemudian mereka langsung balik sembari dia mengikuti jejak mereka. Jejaknya masih diketahui Bapak. Telusuri terus kembali. Dan pada akhirnya fawajada 'abdan min ibadina. Maka saat itu Nabi Musa mendapati yaitu Khadir, yang Khadir tersebut tinggalnya itu di dua laut yang bertemu. Kenapa dinamai Khadir? Dalam sebuah dalam kitab Fathul Bari tentang syarah hadis ini, nama Khadir itu karena Nabi Khadir itu punya keutamaan. Di antaranya ketika menginjak sebuah tanah itu bisa keluar rumputnya, bisa hijau, maka dikatakan Khadir. Jadi keluar hijau, jadi Khadir seperti itu. Ini dalam sebuah penjelasan di Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, maka disebut Khadir. Nah, saat ditemui Nabi Khadir itu pakai semacam burda, semacam selimut. Dikatakan di syarahnya juga selimut tersebut pakai suf. Pakai suf. Suf itu seperti wol bahasa kita. Kemudian Nabi Musa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kaget Nabi Khadir. Dan kemudian mengatakan hal bi ardi min salam. Apakah dengan tanah ini, di tanah ini kamu mengucapkan salam? Pertanyaannya agak aneh. Nabi Khadir bertanya kepada Nabi Musa, loh, kok aneh kamu mengucapkan salam kepada aku? Anehnya bukan berarti Nabi Khadir nggak terlihat, terlihat karena memang manusia dan orang di sekitar sana mengenali kalau itu Khadir. Yang bikin aneh di situ, di syarah hadis ini, karena tidak ada orang yang Islam, yang Muslim, yang bisa mengucapkan salam kecuali dia mukmin. Artinya di situ tidak ada orang beriman kecuali Khadir. Makanya ketika mengucapkan salam aneh. Ketika mengucapkan salam aneh. Kemudian dikatakan di situ, man anta? Kamu siapa? Qala ana Musa. Aku Musa. Qala Musa Bani Israil. Konfirmasi lagi. Kamu Musa Bani Israil. Nabi Musa pun terkenal dan tahu Khadir mendapatkan apa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwasanya ada utusan di Bani Israel namanya Musa. Kemudian dijawab qala na'am. Qala fama sya'nuka. Kemudian ditanya lagi oleh Khadir kepada Nabi Musa, apa urusanmu? Kok aneh bertemu denganku? Apa urusanmu? Qala ji'tu litu'allimani mimma 'allimta rusyda. Aku mendatangi engkau agar engkau mengajariku mimma 'allimta rusyda, terhadap apa yang engkau telah diajari oleh Allah dari suatu ilmu. Maka dikatakan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan
orang hamba di antara hamba-hamba kami, maksudnya di sini adalah Khadir, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Jadi ditanya, masya'nuka, kamu kenapa ke sini? Jitu litu'allimani. Aku datang untuk menuntut ilmu kepada engkau agar engkau mengajari kepada terhadap apa yang engkau sudah diajari pada Allah. Kita ketahui bahwasanya Nabi Musa ini adalah nabi yang utama. Bahkan Nabi Musa ini lebih utama daripada Khadir. Tapi karena ketawaduan beliau, dan ini merupakan perintah dari Allah, beliau menuntut ilmu kepada kita. Secara ijma tahu bahwasanya Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Khadir. Selain beliau Rasul mendapatkan Taurat, beliau ini ulul azm. Tapi karena ketawaduan dan karena perintah Allah, beliau menuntut ilmu kepada orang yang mungkin lebih rendah daripada beliau kedudukannya, lebih rendah keutamaan daripada beliau. Ya, bagi kita mungkin ada orang yang lebih mudah daripada kita, tapi kita menuntut ilmu kepada orang tersebut. Bukan karena apa? Karena menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pertemuan antara Musa dengan Nabi Khadir. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berlanjut, memang ceritanya Nabi Musa dengan Khadir ini menjadi sebuah catatan bagi sebagian orang. Karena ketemunya Musa dengan Khadir ini menjadi celah, terkadang menjadi celah. Kenapa? Jadi alasan, ada Nabi mengikuti Nabi dengan syariat tertentu yang tidak masuk akal, seperti itu menjadi sebuah alasan. Sehingga ada satu pernyataan, kalau seseorang sudah sampai derajat hakikat, hakikat ini sudah tidak terikat dengan derajat syariat, karena ada syariatnya Nabi Musa, tapi bagi Nabi Khidir tidak mengapa. Nah, ini adalah satu bentuk yang tersebar bahwasanya pernyataan seperti ini jelas salah. Kenapa? Pertama, sebabnya karena Nabi Khadir ini nabi, diberikan wahyu, direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang orang belakangan mengaku dapat hakikat, kemudian menyatakan bahwasanya tidak perlu bagi dirinya syariat. Maka ini tidaklah benar, karena sesungguhnya orang itu akan tetap terikat dengan syariat, walaupun mengaku dengan ini. Itu satu. Yang kedua, karena memang Nabi Khadir ini bukanlah umatnya Nabi Musa yang mempunyai syariat sebagaimana syariatnya Nabi Musa. Yang ketiga, bahwasanya Nabi Khadir ini memang diberikan keistimewaan ilmu yang tidak diberikan oleh Nabi Musa. Jadi tidak sembarangan ngeklaim bahwasanya bisa keluar dari syariat Allah, syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Buktinya ada dulu. Nabi Khadir keluar dari syariatnya Nabi Musa. Itu Nabi Khadir direkomendasi oleh Allah agar Nabi Musa menuntut ilmu. Nah, antum siapa gitu kan dalam hal tertentu. Maka dari ini tidak bisa jadi patokan dengan sebebas-bebasnya atau jadi patokan bahasanya orang itu boleh keluar dari syariat. Nah, itu adalah antaranya cerita ini menjadi bukti tawadhu'nya seorang Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Bahkan dikatakan Musa akan menempuh jalan bertahun-tahun demi menuntut ilmu. Sebagaimana dulu mungkin para sahabat, di antaranya itu Jabir bin Abdullah, beliau pernah berjalan ke daerah Syam, daerah Syam, jauh sekali, mungkin sekarang Yordan, Palestina, itu adalah daerah Syam. Hanya kepingin mendengarkan dari sahabat Abdullah bin Unais kalau tidak salah, radhiyallahu anhu, hanya ingin mendengarkan satu hadis, menempuh jalan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis tentang hari kiamat. Kemudian karena ingin mendapatkan satu hadis tentang hari kiamat, beliau beli unta, melakukan perjalanan 1 bulan mendengarkan satu hadis. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Unais, kenapa harus datang sampai ke Syam untuk demi satu hadis? Beliau mengatakan, aku khawatir kalau engkau
diwafatkan oleh Allah dulu, atau aku diwafatkan oleh Allah dulu, kemudian aku tidak mendengarkan satu hadis ini, hadis tentang hari kiamat. Sudah dengarkan satu hadis, beliau pulang menempuh jarak 1 bulan lagi. Ya, jadi 2 bulan untuk mendengar satu hadis. Ini bentuk semangat ya sahabat. Ada semangat lagi ya, kita ketahui bersama semangatnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu bertahun-tahun ya, menuntut ilmu. Bahkan ada ya akhir-akhir ini mengukur jalan Imam Al-Bukhari sampai nanti kembali lagi ke Al-Bukhara di mana beliau dilahirkan. Dihitung beliau melakukan perjalanan itu sebanyak 14.000 km, berkeliling mencari orang-orang yang mempunyai hadis sahih, berkeliling kemanapun yang beliau kehendaki untuk mencari hadis-hadis sahih. Dan beliau lakukan itu selama bertahun-tahun sampai dihitung oleh orang-orang zaman sekarang. Kira-kira ya, rutenya Imam Bukhari itu kalau dihitung itu sebanyak 14.000 km. Bukan menggunakan kendaraan yang seperti sekarang ini, ada kendaraan nyaman ya. Tidak, menggunakan kendaraan yang tidak bermotor ya. Menaik kuda, naik keledai seterusnya. Itu pun ya kadang di suatu tempat Imam Bukhari ketika mendapati seseorang tidak sesuai kriteria hadis yang beliau anggap sahih, beliau balik. Jadi kayak tidak dapat apa-apa, tapi sudah menempuh jalan mungkin ratusan kilo. Itu demikian ya, adalah bentuk bagaimana Imam Al-Bukhari semangat dalam menuntut ilmu. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita lanjutkan dari ceritanya Nabi Musa. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Berkata Nabi Musa kepada Khadir tadi, hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu agar engkau bisa mengajariku terhadap apa yang engkau telah diajari dari ilmu tersebut. Ya. Kemudian dijawab oleh Nabi Khadir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Sungguh engkau enggak akan mampu dan enggak akan sabar bersamaku. Dikasih begitu, dikasih ujian, dikasih pernyataan, tidak mampu, tidak akan sabar kamu bersama. Tapi karena ini perintah Allah, dia sabar. Tidak ada kan alim itu ketika ada seseorang mengatakan aku mau berguru kemudian tidak mau, tidak ada, pasti dengan senang hati ya. Itu pun ujian dalam menuntut ilmu masih berat, apalagi sudah diuji perjalanannya yang berat, diuji lagi gurunya mengatakan oh kamu nggak mampu kamu. Padahal ini perintah Allah, ini ujian bertumpuk-tumpuk ini dalam menuntut ilmu. Tapi karena sudah perintah ikhlas karena Allah, ya lanjut saja. Dijawab oleh Nabi Musa. Ya masih Nabi Khadir. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubr. Gimana kamu bisa sabar sedangkan kamu masih belum punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Ya. Kenapa demikian? Dalam hadis ini dilanjutkan bahwasanya Nabi Khadir mengatakan begini, ya, di sela-sela perkataan ini ternyata ada riwayat ya, tetap dalam riwayat Bukhari tadi mengatakan begini, amma yakfika anna Taurat biyadika. Apakah nggak cukup dengan Taurat yang ada pada dirimu? Wa annal wahya ya'tika ya Musa. Padahal wahyu itu turun kepadamu. Kok nggak kamu mencukupkan saja? Masih diuji lagi. Diuji kamu sabar tak? Kamu bisa tak? Kamu belum punya Taurat, masih diuji gitu sama gurunya. Padahal ketika menuntut ilmu gurunya sudah begitu, mundur duluan pasti kita. Kayaknya nggak cocok ini gurunya gitu kan. Sudah bertemu sudah perjalanan jauh, gurunya masih uji, masih dibilang kamu kan sudah pintar, kamu kan sudah punya Taurat, kamu kan dapat wahyu. Diuji begitu Mas ya. Tapi karena ini perintah, lanjut terus Nabi Musa. Ya. Innali ilman, ditegaskan, sesungguhnya aku punya ilmu. Ya. La yanbaghi laka an ta'lam, yang seharusnya engkau nggak perlu tahu. Jadi ditegaskan, ada satu ilmu yang seharusnya engkau nggak tahu, nggak usah tahu. Ya. Jadi sudah diberikan, kamu nggak kira mampu, kamu nggak sabar, dan ada ilmu yang nggak usah, udahlah nggak usah, sebenarnya nggak usah kamu mampu. Kembali lagi karena ini perintah, lanjut saja. Ya.
Maka dikatakan, wa innalaka ilman la yanbaghi li an a'lam. Dan juga aku sadar kamu juga punya ilmu dan mungkin aku juga nggak tahu. Jadi Nabi Khadir mengakui keutamaan Nabi Musa, Nabi Musa mengakui keutamaan Nabi Khadir. Sama-sama tahu, sama-sama punya keutamaan. Cuma diuji terus, mampu nggak, sabar nggak, seperti itu. Nah, akhirnya berjalanlah apa yang terjadi, sehingga dalam cerita diceritakan nanti Nabi Musa naik perahu, ya. Kemudian Nabi Musa mendapati anak dibunuh oleh Nabi Khadir. Dalam riwayat itu dipreteli kepalanya, ya, enggak cuma dibunuh tapi dicabut kepalanya, ya. Kemudian mendapati ada nanti bangunan mau roboh dibangun kembali, ya. Demikian itu adalah kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa, ya. Khususnya Nabi Musa menuntut ilmu, sabar, ya, walaupun perjalanan jauh, bahkan mungkin ustadznya atau gurunya mengatakan nggak sabar kamu, nggak kira mampu kamu, ya. Kamu kan sudah punya ilmu, gitu, masih tetap beliau menuntut ya. Insya Allah, ya, karena belum lengkap kisah ini, kayaknya nggak, nanti menggantung, ya, ceritanya menggantung, karena cerita ini penuh hikmah dalam menuntut ilmu. Maka insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya tentang bagaimana Nabi Musa bersabar, ya, terhadap Nabi Khadir, ya, dan bagaimana sebaiknya seorang penuntut ilmu itu mentaati gurunya dan sabar terhadap sikap gurunya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat bagi kita bersama terhadap apa yang kita pelajari, kita baca pada malam hari ini, dan semoga Allah menjadikan ilmu yang telah kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi amal soleh, menjadi hidayah bagi kita dan juga bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد